Hai guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Jadi hari ini kita bakal membahas bagian akhir dari keruntuhannya FTX dan Alameda. Seperti yang kita tahu kemarin si FTX, si SBF sendiri maksudnya di Twitter sudah bilang ada pengumuman mau butuh bantuan dari Binance. Terus kemudian CZ juga nge-tweet bakal membantu FTX. Tapi kemudian ternyata nggak jadi diakuisisi. Jadi kira-kira gimana dong nasibnya? Apakah terus keruntuhan ini akan memberikan dampak negatif ke seluruh pasar kripto? Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Revolut Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita perlu ngeliat ya bahwa ini sebenarnya ada masalah branding di sini. Kalau orang-orang ngomongin Web3, ngomongin kripto itu sebenarnya yang dimaksud itu protokol yang benar-benar desentral. Entah itu Bitcoin, entah itu Ethereum, entah itu beberapa device seperti Uniswap, atau mungkin layanan nama domain seperti Ethereum Name Service. Tapi bukan yang namanya Web3 atau kripto itu seperti kayak FTX, Binance, dan kawan-kawannya. Jadi semoga dengan kalian menonton seluruh episode hari ini kita paham bahwa apapun lah yang muncul gitu kan. Meskipun kita nge-google Web3, blockchain, crypto munculnya hal-hal yang terpusat seperti itu. Tapi semoga kita tahu bahwa apapun yang terjadi sekarang, tragedi, kesalahan, dan segala macam, ini bisa dihindari dengan transparansi dari teknologi blockchain dan juga kripto yang sebenarnya, yang desentral. Jadi sekarang kita mau bahas yuk, kenapa kok FTX dan Alameda tuh bisa runtuh, dan gimana dengan Binance yang nggak jadi mengakuisisi FTX. Binance di Twitternya langsung ngomong kalau berdasarkan hasil dari due diligence mereka jadi berpikir bahwa sebenarnya gara-gara dana nasabah itu nggak benar-benar dipakai dengan sesuai, dan mereka juga ada beberapa investigasi melawan badan pemerintah di Amerika Serikat yang nggak benar gitu kan. Apalagi keputusan-keputusan mereka itu sebenarnya bisa dibilang kayak penipuan dan pembohongan gitu kan. Akhirnya mereka tidak melanjutkan akuisisi dari FTX. Di awalnya mereka bilang bakal nge-support dan berharap bisa ngasih likuiditas untuk customer atau korbannya sekarang nasabahnya. Tapi ya memang sedih kalau kapanpun ada pemain di industri ini, kalau ada yang gagal, itu pasti semuanya kena penderitaan juga, terutama yang retail. Jadi sebagai regulasi juga pasti akan lebih ketat nanti ke depannya, dan kita mau lihat lebih lanjut di episode hari ini. Jadi setelah Binance itu bilang bahwa dia nggak ngelakuin akuisisi, si Kobe itu langsung bertanya-tanya kan sebenarnya. Kayak, jadi gimana sih kisahnya kok bisa dari yang namanya FTX jatuh gitu kan, dari nggak punya duit yang cukup, kemudian ada Alameda yang terkait keras. Mungkin kalau misalkan kalian belum punya latar belakangnya, kalian perlu tonton episode yang pertama sebelum lanjut ke sini, karena di situ udah dijelasin kronologi awalnya gimana sebelum mereka pecah pertarungannya, sebelum kemudian ada narasi-narasi kayak tadi di awal akan mengakuisisi. Tonton itu dulu baru lanjut di sini. Di sini dari kita nanya, apakah mereka beli saham? Kok bisa rugi bandar? Apakah mereka ngasih ke Caroline, CEO-nya yang baru, untuk yield farming? Gitu kan, koin-koin gak jelas. Terus kayak seberapa besar kerugian mereka sebenarnya? Lubang hutangnya itu seberapa besar? Terus kayak FTX itu gimana gitu kan? Apakah mereka secara saham perusahaannya gitu kan? Apakah mereka secara tim-tim yang ada di war room-nya yang selalu nge-spend waktu sama SBF tahu dengan semua kejadian ini? Dan kalau misalkan kita bertanya itu, pertanyaannya ternyata nggak lama langsung terungkap dan langsung terjawab. Meskipun memang sih Kobe sebagai salah satu veteran di kripto, yang kami juga yang sudah lama di kripto selama bertahun-tahun tuh ngerasa bahwa ini cukup menyedihkan. Karena mengecewakan, karena dari kita ngelihat yang sebelum-sebelumnya, kalau ada peretasan, ada keruntuhan, ada kegagalan, ada proyek jatuh atau apa, itu selalu entah tentang teknologi gitu kan, entah kena hack atau kena eksploitasi, atau mungkin ada bug dalam kodenya, atau mungkin memang protokolnya belum siap, atau mungkin belum scalable, keamanannya nggak bagus. Intinya semua berbau teknologi, tapi yang kali ini kelemahannya manusia yang bikin jatuh, yang bikin runtuh. Dan sedih aja untuk dibilang bahwa dengan kejadian untuk yang sudah lama di pasar kripto, apalagi yang sudah OG banget, pernah ngalamin kehilangan duit di Mt. Gox, terus ada peretasan Bitfinex segala macam, itu merupakan hal yang benar-benar sampai nge-trigger bear market parah gitu kan. Cuman di saat itu belum banyak orang yang peduli, belum banyak yang namanya ada kayak narasi adopsi mainstream, adopsi global. Dan sekarang dengan ada banyaknya orang-orang normie yang baru pada masuk ke kripto, terus mereka berpikir bahwa FTX dengan exchange segede itu, dengan rekam jejak yang sejauh ini oke gitu kan, sampai ya terus sekarang udah nggak oke lagi. Ternyata seenaknya SBF gitu kan, pakein dana orang. Dana nasabah dibuat mainan, dimanipulasikan. Akhirnya sekarang dia kena utang berlebihan,
rugi sendiri bandar, entah mungkin nanti malah masuk penjara, kita juga nggak tahu kelanjutannya. Rumor-rumornya itu kalau kita denger ya, exchange segede gini tuh dapat revenue sehari ya, setiap harinya itu sampai 8 digit loh. Kenapa masih ngerasa nggak puas dan ada pemikiran di otak saya pengen leverage lebih lanjut? Dan ini salah satu pesan moral pertama yang harus kita pelajari dari keruntuhan ini. Jangan sampai kita itu sebagai trader atau sebagai investor merasa kurang, merasa serakah, pengen kayak lebih lagi. Kayak sekarang bisnisnya sebelum hancur kemarin udah di angka 40 miliaran dolar. Kok ada ya kepikiran untuk bikin itu jadi 40,5, 41, 42 atau malah mungkin lebih, 2 kali lipat atau lebih lagi. Malah sampai pakai duit-duit nasabah, duit-duit para kliennya untuk mereka bertaruh gambling dan mainan judi. Itu pertanyaan yang aneh banget. Kayak kok bisa ada orang sampai mikirnya sebegitunya, dan jangan sampai salah satu dari kita juga merasa sebegitu serakahnya dan gak puas. Karena uang itu datang dan pergi, dan kalau kita selalu mikir kita butuh lebih banyak, nanti malah jatuhnya gitu, risikonya gede banget. Kalau kita ingat, sebenarnya CZ pun juga dulu pernah sempat nge-tweet di awal gitu kan, pas ditanyain, kan dia kaya, apa hal yang paling mahal yang dia gak pengen beli? Si CZ langsung nge-tweet bilang, failing companies, perusahaan yang bangkrut, yang gagal. Jadi kalau kita ngelihat dan berkaca kembali, memang ini bukan hal yang menguntungkan dari segi bisnis atau finansial pun, dengan Binance yang akhirnya nggak jadi nge-akuisisi FTX. Kemudian ternyata kita lihat dari laporan Wall Street Journal, ternyata yang dihadapi oleh FTX itu kerugian sampai 8 miliar dolar. Dan Kobe sampai bener-bener ngecatat itu 8 billion, 8 miliar loh. Sampai segede itu. Dipakai kemana aja duit nasabah seenaknya, dan dari revenue-nya yang 8 digit per hari, kenapa masih ngerasa nggak puas, dan kenapa tidak ada yang namanya alokasi atau sebuah manajemen risiko yang pas gitu loh. Karena mereka sudah bermain di kancah gede, liga besar gitu kan. Mereka bukan perusahaan kecil, bukan exchange yang retail, bukan exchange yang kecil-kecilan lah istilahnya. Dan kalau misalkan kita lanjut ya, sebenarnya nih, dengan ngelihat beberapa tweet orang gitu kan, dari deposit revenue 8 digit sehari, itu sebenarnya mereka bisa hidup dari passive income gitu kan. Dan anggap aja nih ya, misalkan dapat 8 digit sehari, 10 jutaan dolar lah anggap. Lebih milih itu atau lebih milih risiko untuk masuk penjara cuman demi dapetin lebih dari 10, misalkan 10,5 atau 11 juta dolar. Jadi kayak itulah pentingnya kita merasa puas dan merasa bahwa pendapatan pasif dah oke gitu kan. Jangan sampai kita terlalu serakah. Serakah tuh kadang mengendalikan emosi kita sampai sebegitu anehnya. Semua keputusan jadi gegabah, dan kadang kita jadi nggak berpikir jernih. Dan yang lucu ditanyain, nama perusahaannya kan Alameda Research. Sebenarnya apa sih yang mereka riset? Kok risetnya sampai jelek banget, sampai bisa parah, jatuh gitu kan. Sampai langkah-langkahnya pun kacau gitu kan. Ini lucu sih menurut saya, sampai ada yang ngepost gambar meme-nya si Caroline CEO yang baru, Sam Trabucco, Brad Harrison. Cuman yang lucu, kemarin si Sam Trabucco yang CEO sebelumnya juga mundur dan turun dari Alameda belum lama ini loh, baru tahun ini juga. Jadi ngerasa kayak apakah mereka udah tahu kekacauan dan keruntuhan yang akan terjadi dengan Alameda sampai mereka udah mau pergi duluan aja, mundur, daripada mereka harus menghadapi krisis seperti ini. Nah, terus kemarin ada yang ngomong gitu kan, dia sebagai pengalaman di FTX, mungkin ada beberapa kalian yang udah pernah pakai FTX, mungkin trading, mungkin leverage, margin, perpetual, whatever itu. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, banyak banget yang namanya exchange yang menawarkan produk-produk derivatif ini. Itu sebenarnya memanipulasi pasar. Mereka bisa ngelihat semua buku pesanan kita. Kita lagi posisi mau beli apa, lagi posisi mau ngelong apa, kita posisi nge-short apa. Mereka bisa lihat buku pesanan, dan sebenarnya banyak kejadian di mana mereka tuh sebenarnya nge-counter trade atau kayak ngambil posisi berlawanan dengan kita untuk bikinin kita likuidasi. Jadi untungnya ada di sisi mereka, dan mereka tuh jadi bisa dianggap kayak predator gitu kan. Nah cuman kalau misalkan si orang ini nge-tweet perdagangan yang sama kalau di Binance tuh jauh lebih profitable daripada kalau di FTX, karena FTX lebih predator. Si Kobe sampai kepikiran gitu kan. Lah, mereka kan bisa lihat gitu kan buku pesanan orang-orang, gimana kok malah mereka rugi, padahal mereka tahu orang-orang itu posisinya apa. Dan mereka bisa manipulasi pasar dengan melihat informasi dalam seperti itu, sampai bisa KO dan rugi bandar. Itu lucu banget sih. Makanya sampai banyak orang yang sampai sekarang masih bertanya-tanya dan menggelengkan kepala, kok bisa gitu loh sampai sekacau itu. Bankman-Fried
Lucunya beberapa bulan sebelumnya juga udah pernah memberikan peringatan kan. Dia bilang ada beberapa crypto exchange yang already insolvent secara diam-diam. Orang-orang nggak tahu. Lucunya dia kayak ngomongin dirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan bahkan kita lihat lagi ya ke video yang dia bikin untuk iklan waktu di di football Amerika kemarin yang gede, itu kan ada orang yang ngomong kayak, coba cek ini dong, ada aplikasi exchange crypto gitu kan, FTX. Terus si Larry itu sampai ngebalasnya kayak, nah enggak sih, kayaknya never gonna happen gitu kan. Dan dia bilang kalau dia nggak mungkin salah. Dan akhirnya bener, ternyata FTX juga ya udah nggak berumur panjang, sekarang hancur, rugi bandar, bangkrut, dan ya sedih sih sebenarnya. Dan masih banyak orang yang tetap nggak menyangka ini akan terjadi dengan sekaliber mereka gitu kan, sekaliber FTX, Alameda, dan SPF. Terus akhirnya kita jadi ingat ya, kalau kalian ingat ada berita kan kemarin belum lama ini bahwa FTX akan mencetak sebuah stablecoin baru. Terus kita kepikiran jadi kayak make sense gitu kan, seperti yang dibagikan Autism Capital ini sekarang jadi masuk akal kenapa FTX itu pengen mencetak sebuah stablecoin baru. Hampir aja mereka udah mau bikin stablecoin baru, karena mereka ya sedang mencari jalan keluar gitu kan. Entah dengan token printnya, cetakannya sendiri FTT, entah dengan Sol, Serum, atau banyak ekosistem lain yang terhubung dengan FTX, Venture, atau malah berusaha untuk bikin stablecoin sendiri. Jadi ada aja jalannya yang kemarin mereka sebenarnya udah ngerasa tanda-tandanya gitu kan, bahwa sesuatu tuh sedang nggak sehat, sedang terjadi di balik layar. Makanya mereka ngambil langkah-langkah ini. Terus ya kembali ke yang tadi, Sam Trabucco, Brad Harrison, semua benar-benar keluar di saat yang bersamaan dan di saat yang tepat. Seolah-olah mereka tahu, dan saya pikir mereka tahu semua hal yang terjadi di balik layar, kerugian dan semua kebangkrutan yang sedang mengancam balance sheet mereka. Dan itulah kenapa mereka jadi keluar, berusaha untuk menghindari masalah. Akhirnya kalau kita ngeliat data dari on-chain ya, sekarang kita bakal ngeliat beberapa data on-chain. Jadi ada beberapa 2-3an data on-chain menarik tentang exchange yang terdampak. Akhirnya orang-orang pada ngeluarin dana dari exchange terpusat, yang mana dari dulu selalu kami berikan anjuran bahwa yang namanya kripto itu menjamin kita bisa menjadi bank kita sendiri, bisa memegang aset dan duit kita sendiri di dompet sendiri, bukan di dompet yang kita percayain nama sebuah entitas terpusat kayak exchange, kayak centralized exchange. Nah sekarang flow-nya harusnya sudah pada keluar. 1 miliaran sudah keluar dalam 24 jam terakhir, tapi ini 17 jam yang lalu. Bisa jadi lebih gede sekarang. Hampir 1 juta lagi, hampir 1 miliar lagi dalam USDC, hampir setengah miliar USDT, dan hampir 200 juta dalam BUSD. Dan ini semua bisa kelacak di Nansen langsung. Terus kalau kita ngeliat data berikutnya, konsumsi gas di FTX untuk blockchain Ethereum itu benar-benar kelihatan. Bandwidth-nya itu gede gitu kan, selama mereka kemarin mengalami withdrawal dari orang-orang yang pada narik duit. Terus setelah FTX tiba-tiba menghentikan penarikan dana, langsung kecil nih, kelihatan gitu kan konsumsinya. Nah itulah kenapa sebenarnya kalau misalkan mereka pun masih lanjut operasi atau enggak, bahaya banget sih kalau sampai masih ada yang nyangkut duitnya di sana, karena sepertinya untuk duit yang kecil-kecilan dibolehin keluar, tapi itu yang gede-gede mereka harus dipotong dalam jumlah yang kecil-kecil untuk bisa dibawa keluar satu persatu. Dan ada banyak banget whales, orang-orang yang veteran kripto, yang OG, yang udah lama, yang akhirnya kejebak. Itulah sedihnya. Dan duit-duit yang masih ada di FTX itu nggak tahu apakah akan diganti rugi, di refund, karena sampai sekarang kita belum menemukan pembeli, siapa yang mau nge-bail out FTX gitu kan dari segala hutang-hutangnya ini. Nah kita lanjut ngeliat data on-chain lagi. Sebenarnya kita udah ngeliat seberapa eratnya, kalau masih belum percaya ya, FTX dengan Alameda, dan ada hubungannya dengan Binance juga. Kalau kita ngeliat dari data on-chain itu udah jelas bahwa secara konsisten duitnya Alameda yang keluar 90% itu masuknya ke FTX. Terus yang sisa 9%-annya, hampir 10%-nya itu di Binance, terus 1%-nya di exchange lain. Jadi memang secara mayoritas Alameda pakainya exchange FTX. Cuman kalau kita ngeliat inflow, arus masuknya gitu kan, pola masuknya ke bursa FTX, memang sampai hampir ada 50 miliar dolar loh, segede itu, sebanyak itu dalam setahunan terakhir ya. Ini data dalam setahunan terakhir. Sampai mereka bisa menghasilkan duit sebanyak itu untuk dimainkan gitu kan di FTX, dan masih pakai dana nasabah.
Alameda token balance-nya dalam bentuk stablecoin sebenarnya. Banyak yang dalam bentuk kayak USDC, DA, USDT, terus ada kayak ETH, dan ada kayak Rapidcoin. Kira-kira di kisaran 200 jutaan gitu kan secara rata-rata untuk saldo di dompet-dompetnya yang aktif. Dan cuman kalau misalkan kita ngeliat sumbernya, token tuh berasal dari mana sih yang masuk ke Alameda, itu banyak dari FTX sekitar 7,1, tapi 2 kali lipatnya lagi berasal dari Binance. Masuk sekitar 15,5 miliaran dolar. Terus kalau misalkan token ini keluar dari FTX masuknya kemana? Masuknya ke Binance lagi sama ke Alameda lagi. Itu 38% masuknya ke Alameda lagi, terus 36%-nya masuknya ke Binance. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, perputaran antara 3 exchange besar ini sebenarnya emang erat banget. Cuman paling erat ya FTX sama Alameda. Memang mereka yang melakukan banyak manipulasi pasar dengan harga, dengan buku pesanan yang mereka bisa lihat. Dan itu sebenarnya mengerikan sih kalau kita percaya dengan sebuah entitas terpusat hanya demi mereka kemudian berbohong pada kita bahwa mereka ternyata nggak menjaga dan mempertahankan duit kita sebagaimana mereka harusnya. Akhirnya si Polinya menutup dengan banyak komentar terkait pemimpin-pemimpin di proyek kripto, di beberapa bursa exchange kripto. Banyak yang penuh dengan kebohongan, banyak yang serakah, banyak yang rakus, banyak yang egois gitu kan. Dan banyak yang cuman percaya, cuman mikirin dirinya sendiri. Cuman satu hal yang kita lihat jarang ditemukan itu si Vitalik sendiri. Sifatnya secara bawaan tuh bener-bener kayak pure banget, bener-bener dia itu sincere gitu kan. Dia itu istilahnya gak muluk-muluk, dan dia sangat terbuka dengan orang-orang, dan dia tuh selalu membantu, dan selalu kalau ada yang jatuh dan seperti apa itu bukan modelan yang egomanianya muncul. Dan ada banyak banget alasan-alasan kenapa komunitas-komunitas kripto tuh seneng banget kalau misalkan terlibat dengan dia di dunia nyata. Karena secara ini anaknya polos banget juga kan, sampai dibikin banyak banget meme segala macam. Dan kalau kita ngomong dari segi regulasi Amerika Serikat, setelah hilangnya SBF yang dari dulu selalu ngelobi, sekarang kita cuma punya sisa kayak si Brian Armstrong dari CEO-nya Coinbase, ada Dave Ripley, kalau nggak salah dia di Kraken, terus sama ada Abby Johnson. Tapi ada yang nyebut lagi, ada beberapa orang di Paxos, dan tentunya si Jeremy yang sempat kita bahas di episode kemarin, hari Rabu. Kita bahas tentang Circle, tentang penerbitnya USDC, si Jeremy pendirinya di balik layar, dan bagaimana mereka sebenarnya merupakan penguasa kripto. Kalau misalkan tertarik, kalian bisa nonton episode yang kemarin hari Rabu itu. Cuman ini beberapa nama-nama yang ya saat ini yang kita punya tersisa di garis terdepan untuk regulasi Amerika Serikat setelah hilangnya SBF sekarang. Dan kalau kita ngeliat dari Brian Armstrong sendiri, langsung dia membagikan simpati pada orang-orang yang jadi korban FTX. Terus dia memberikan sebuah artikel di blog bahwa Coinbase membagikan bukti transparansi dan langkah-langkah dia untuk bisa mengelola risiko lebih baik. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini untuk Coinbase. Kemudian si CZ, seorang pemain utama dari segala drama dan saga yang panjang ini, yang sebenarnya panjang pun juga karena ada banyak event. Kalau dihitung secara waktu cuma 2-3 harian. Dia bilang bahwa memang semua bursa kripto sekarang exchange harusnya memberikan proof of reserves, bukti bahwa mereka punya cadangan aset yang cukup. Dan kalau sekarang bank-bank di seluruh dunia itu menggunakan fractional reserve, cadangannya cuma ada sebagian persen dari duit nasabah yang sebenarnya mempercayakan uang mereka. Seharusnya exchange kripto tidak seperti itu. Jangan disamakan, dan itulah kenapa Binance sudah mulai melakukan proof of reserve. Akan ada transparansi penuh, dan didukung oleh Kyung-Ju yang bilang bahwa secara on-chain pun dia sudah melacak Binance dompetnya selama 4 tahunan, dan memang selalu transparan. Dan memang inilah yang perlu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin industri, patut dicontoh. Jangan sampai kayak yang dibagikan di gambarnya Chainlink ini. Proof of reserve-nya tuh buktinya dalam bentuk, percayalah kita ada kok, tapi kayak kita nggak bisa ngeliat sendiri isinya. Lebih baik proof yang sebenarnya, bukti yang sebenarnya itu kita bisa melihat langsung secara on-chain, langsung di dompetnya, bahwa mereka memang punya aset-aset tersebut yang mereka akui mereka punya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau misalkan kita sudah mulai kayak hilang kepercayaan, sudah pikir kayak kripto nggak jelas, ada banyak banget gitu kan peretasan, penipuan, pokoknya hal-hal yang selalu bikin kita kebantai, bla 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 bla. Sebenarnya kita perlu ingat lagi visi dan hal yang ditawarkan oleh kripto sebenarnya itu apa sih? Dan sebenarnya kita sudah melenceng jauh banget sekarang dengan mengandalkan dan percaya sama entitas terpusat.
Itu satu hal yang perlu kita pelajari dari kejadian ini, bahwa sebenarnya dari dulu pun kalau di awal-awal gitu kan selalu yang namanya cypherpunks gitu kan, orang-orang yang dari dulu berusaha untuk menjaga privasi, menjaga transparansi, mengutamakan asetnya itu dipegang sendiri di dompet non kustodian, entah itu di hot wallet kayak MetaMask, entah itu di hardware wallet kayak Ledger atau kawan-kawan yang lain. Jadi kayak sekarang dengan kita bergantung pada manusia, bergantung pada bank terpusat gitu kan, apakah kita bisa menyalahkan kripto karena semua letak kerugian dan lain-lainnya itu ada di sana gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita megang kunci privat atas aset kita sendiri, apapun yang kita lakukan ya, kalau misalkan ada kerugian itu ada di tangan kita. Kalau kita misalkan aman, selalu melakukan langkah-langkah yang aman secara cyber security, terus kita nggak ngambil langkah-langkah yang gegabah gitu kan, itu aset nggak bakal ada risiko bisa direbut atau dirampas atau diambil oleh orang, karena cuman kita yang punya kunci privatnya, kecuali kita mengizinkan hacker untuk menggunakan kunci privat kita itu. Makanya kita lihat kalau misalkan dari segi aktivitas, dari segi nilai yang masuk ke dunia DeFi, yang protokol bener-bener desentral bukan yang terpusat, itu tetap jalan aktif aja terus lanjut gitu kan. Malah ada yang banyak nambah value-nya, rasio dari fee, dari revenue segala macam, banyak yang makin sehat bisnisnya. Project-project gitu kan seperti Uniswap, DEX yang terutama, terus kayak blockchain smart contract paling besar dan aman Ethereum, dan ini semua bisa dilambangkan lewat gambar yang dibagikan ini oleh Synod ini. Pengguna protokol yang desentral, entah itu Bitcoin, Zcash, Monero, apalah yang privasi, atau Ethereum gitu kan. Di Ethereum ada banyak DeFi paling rame. Udah tenang-tenang aja, kita tetap melakukan transaksi, tetap berdagang, nggak ada yang namanya shutdown, nggak ada yang namanya withdrawal kita kayak dihentikan. Cuman di entitas terpusat doang yang kayak kemarin ada Celsius, ada FTX, ada Voyager, bahkan yang di siklus sebelumnya ada Mt. Gox. Cuman di sana aja yang pada kena bantai, hancur. Itulah kenapa kami selalu mengutamakan desentralisasi dan pakai dompet non kustodian, dan utamakan DeFi yang tentunya blue chip dan sudah lebih aman, sudah lebih terbukti secara waktu. Sampai kita bisa mengingat kembali Edward Snowden ya, whistleblower-nya Amerika Serikat yang sampai dibilangnya, disebutnya dia kayak dari agen Rusia atau apalah, banyak banget konspirasi teori tentang Snowden. Lucunya dia sampai merasa tersinggung gitu kan, kenapa orang sampai manggil dia kriminal. Padahal kalau kita ngeliat SBF, ini bukti kriminal yang paling jelas di depan mata. Tweetnya udah dihapus, tapi tadinya sebelum dihapus dia bilang FTX tuh fine, aset-asetnya fine, nggak ada masalah, kita punya cukup untuk ngecover dana-dana klien. Dan itu bener-bener pembohongan di muka publik, di mata terang-terangan, dan semua orang bisa lihat itu. Jadi sebenarnya sampai saya kepikiran untuk bikin tweet ini, insolvency hides behind obscurity. Jadi kayak orang-orang tuh sebenarnya udah bangkrut gitu kan. Sama kayak beberapa riset yang saya baca tentang balance sheet mereka di kuartal kedua, sebenarnya Alameda itu udah bangkrut, cuman bener-bener nggak ketahuan sampai akhir tahun ini, sampai orang bener-bener ngecek. Makanya sampai ada artikel dari CoinDesk gitu kan. Ya intinya kalau misalkan mau tahu kronologi awalnya, kalian perlu nonton video kita yang dari hari Senin kemarin, dari awal mulanya pertempuran CZ dan SBF ini. Dan sekarang kita berakhir pada fase yang mengerikan gitu kan. Sekarang udah nggak jadi akuisisinya, pasar kripto sedang kacau, dan kalau misalkan kita ngeliat Bitcoin harganya sudah sampai masuk ke area 15 komaan, ya kan, 15 ribuan, sekian. Dan itu memang harga yang lebih jatuhnya lebih dalam daripada waktu bulan Juni kemarin di 17 ribuan. Cuman kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya hodler tuh masih nahan. Kalau misalkan kalian buka dashboard kami, analisis on-chain terbaru, ini sebenarnya biasanya konten untuk member, tapi kami buka untuk publik gara-gara kejadian tragedi yang sedang ada sekarang, biar kalian punya beberapa bayangan apa yang sedang terjadi dalam data on-chain-nya. Dan memang kacau gitu kan. Cuman kalau misalkan kita ngelihat, ini tuh nggak segede kerugian dan kejatuhan yang bikin orang panik di bulan Juni kemarin. Yang pertama kali kita nyentuh $17.000 pas Three Arrows Capital kemarin hancur. Dan ternyata kalau kita ngelihat dari data, yang dijual itu sebenarnya Bitcoinnya cuma sekitar 100 ribuan BTC, nggak sampai 1 jutaan BTC yang kemarin di bulan Juni kejual. Nah ternyata kalau ngelihat dari sisi hodler pun, investor jangka panjang yang bener-bener kuat banget tangannya, diamond hands, itu nggak menyerah. Malah kelihatannya mereka nggak terusik sama sekali sampai nggak melakukan apa-apa.
Jadi pada akhirnya memang sih saya tutup di sini di artikelnya. Tragedi ini memang menyedihkan, keruntuhan ini sampai mengakibatkan banyak korban. Dan kalau misalkan masih belum ada pemulihan harga signifikan, dunia kripto masih nggak baik-baik aja, menurut saya kita cuma perlu cari keyakinan. Apakah kita punya keyakinan untuk ambil peluang yang bagus sekarang ini untuk beli aset yang kita suka, misalkan blue chip kayak Bitcoin atau Ethereum, atau kita merasa kita belum cukup dari segi finansial, atau dari ngelihat sisi makro, atau dari banyaknya ketidakpastian, karena kan daripada kita nangkep pisau yang jatuh terus makin dalam, porto kita makin hancur, lebih baik kan kita berjaga-jaga. Nah, disinilah saatnya kita mulai ngelihat lagi planning kita itu apa untuk akhir tahun ini dan untuk tahun depan kita mau ngapain. Ini cuman buat saya ya pribadi dan buat beberapa tim kami di RR, ini bukan tempatnya yang pas untuk ngejual aset. Kalau kalian ingat scene-nya dari Wolf of Wall Street gitu kan, I'm not selling. Ini bukan saatnya untuk selling, ini peluang bagus saatnya untuk akhirnya beli lebih murah lagi. Apalagi Ether gitu kan bisa dipakai buat mainan di layer 2, siapa tahu dapat exposure airdrop, Arbitrum dan kawan-kawan yang udah kami bagiin juga di video Q&A sebelumnya. Jadi menurut kami ada banyak banget peluang, sayang banget kalau dilewatkan. Cuman ini semua bergantung pada situasi finansial kalian masing-masing aja. Kurang lebih gitu guys untuk hari ini. Maaf kalau misalkan kepanjangan karena memang sedang unraveling ini, sebuah tragedi yang mencetak sejarah sih, historical banget. Semoga bisa membantu kalian dan memberikan beberapa perspektif. Kalau ada yang ketinggalan mungkin beberapa poin-poin di video ini, bisa komentar di bawah, mungkin kita bisa diskusi di bawah, ngobrol mungkin sama beberapa orang lain lagi juga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sebenarnya korban yang sampai nyangkut duitnya di FTX nggak bisa keluar. Mungkin kita bisa saling ngobrol di bawah atau join di Discord juga. Kami aktif di sana untuk ada banyak tim kami dan anggota-anggota komunitas lain yang juga sering ngobrol. Terima kasih guys sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!